Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kami dari mata kuliah Manajemen Layanan TI dengan dosen pengampu Bapak Haryo Jati Setiadi Eskom Mkom. Sebelum masuk ke penyampaian materi, ada baiknya dan izinkanlah saya memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Jadi di kelompok 8 ada 5 anggota, yaitu yang pertama ada Muklis Fadilah dengan NIM 19 1503 6030. Kemudian ada Fatih Ridho Muharam dengan NIM 19 15 03 6052. Kemudian ada Listiana Dewi Milasari dengan NIM 19 15 03 6063. Dan yang keempat ada Riki Aprilianto dengan NIM 19 15 03 6064. Dan yang terakhir ada dengan saya sendiri, yaitu Muhammad Abizar Rafid dengan NIM 19 15 03 6067. Kemudian penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Listiana Dewi Milasari. Kepada Saudari Listi, saya persilakan. Ya, terima kasih. Saya akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Jadi saya akan sedikit memberikan materi pendahuluan. Nah, di sini pada tugas kali ini kami berdiskusi dan memutuskan untuk mengambil salah satu rancangan layanan TI yang akan kami berikan, yakni e-banking. Nah, kemudian kami juga memutuskan untuk memberi nama perusahaan kami, yakni Bank Swasta Sistem Informasi atau Bank Swasta SI. Nah, sebelumnya saya akan memberitahu terlebih dahulu apa itu e-banking. Nah, e-banking ini sendiri dikenal dengan istilah internet banking, yang dimana isinya adalah kegiatan yang melakukan transaksi, kemudian pembayaran, transaksi lainnya yang berhubungan dengan perbankan, dan sumber dari informasi-informasi perbankan tersebut yang bisa dilalui atau diakses oleh internet dengan website milik bank yang dilengkapi oleh sistem keamanan. Nah, kemudian seperti di slide, saya akan membacakan struktur pembagian jabatan dalam rancangan layanan IT kami. Yang pertama ada manajer Departemen TI oleh Muhammad Abizar Hafid. Yang kemudian yang kedua ada Staff Service Desk, itu saya, Listiana Dewi Milasari. Kemudian yang ketiga ada teknisi hardware oleh Saudara Fatih Ridho Muharam. Yang keempat teknisi software oleh Saudara Muklis Fadilah. Dan yang kelima ada Staff Manajemen Operasional oleh Saudara Riki Aprilianto. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Abizar Hafid. Kepada saudara saya persilakan. Terima kasih kepada Saudari Listi yang sudah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Jadi di kesempatan kali ini saya diamanahkan untuk menjelaskan apa itu tabel raci. Tabel raci adalah matriks yang menggambarkan peran berbagai pihak dalam penyelesaian suatu pekerjaan dalam suatu proyek atau proses bisnis. Kemudian tabel raci di perusahaan kami yang sudah kami buat terdiri dari 5 insiden. Yang pertama yaitu merencanakan proyek layanan, yang dimana manajer Departemen TI bertindak sebagai accountability dan juga responsibility. Kemudian di sini ada staff service desktop yang bertindak sebagai informat, dan juga teknisi hardware dan juga teknisi software yang bertindak sebagai konsultan, dan staff manajemen operasional yang bertindak sebagai responsibility. Kemudian di insiden yang kedua ada membuat dan membangun sistem, yang dimana manajer Departemen TI bertindak sebagai konsultan, staff service desktop bertindak sebagai informat, teknisi hardware bertindak sebagai konsultan, teknisi software bertindak sebagai responsibility, staff manajemen operasional bertindak sebagai accountability. Kemudian yang ketiga ada menguji kegunaan sistem, yang dimana manajer Departemen TI bertindak sebagai informat, kemudian staff service desktop bertindak sebagai konsultan, teknisi hardware bertindak sebagai konsultan, teknisi software bertindak sebagai accountability, staff manajemen operasional bertindak ganda di sini yaitu sebagai responsibility dan juga konsultan. Yang keempat ada menampung kritik dan saran, yang dimana manajer Departemen TI bertindak sebagai informat, kemudian staff service desktop bertindak sebagai accountability dan juga informat, teknisi hardware dan juga teknisi software bertindak sebagai informat, kemudian ada staff manajemen operasional yang bertindak sebagai responsibility. Dan yang terakhir di sini ada insiden mengatasi masalah layanan, yang dimana manajer Departemen TI bertindak sebagai informat, staff service desktop
desktop bertindak sebagai accountability, kemudian ada teknisi hardware dan juga teknisi software bertindak sebagai informer, dan yang terakhir ada staff manajemen operasional yang bertindak ganda sebagai responsibility dan juga konsultan. Pada perusahaan kami menawarkan layanan dalam bentuk fitur sebagai berikut. Yang pertama adalah login nasabah. Fitur ini berfungsi sebagai langkah awal untuk memudahkan nasabah dalam menggunakan layanan pada e-banking dimanapun dan kapanpun dengan keamanan berupa username dan password yang hanya diketahui oleh nasabah pemilik akun. Yang kedua adalah pembukaan rekening baru. Fitur ini memungkinkan nasabah dapat membuka rekening baru dengan sangat mudah lewat fasilitas yang disediakan oleh bank. Yang ketiga adalah transfer saldo. Fitur ini sangat efektif dalam melakukan pelayanan yang dibutuhkan oleh nasabah karena kemudahannya dalam bertransaksi dengan fleksibel dimanapun dan kapanpun. Cukup dengan handphone dan koneksi internet, maka nasabah dapat melakukan transfer saldo dari rekening satu ke rekening lainnya. Yang keempat adalah melakukan pembayaran. Sama halnya dengan transfer saldo, e-banking ini juga dirasa sangat efektif serta fleksibel dalam melakukan transaksi yang diinginkan oleh nasabah. Yang lima adalah informasi saldo. Fitur ini memungkinkan nasabah untuk melakukan pengecekan saldo dan rekening nasabah tersebut tanpa harus datang ke ATM atau cabang. Yang keenam adalah call center. Fitur ini berfungsi untuk atau sebagai bantuan bagi nasabah yang mengalami keluhan atau kesulitan apapun yang terkait dengan bank tersebut. Yang ketujuh ada konversi kurs asing. Fitur ini berfungsi sebagai kemudahan nasabah dalam mengkonversikan mata uang asing dengan update terbaru yang tepat. Yang kedelapan adalah informasi terkait produk lain. Fitur ini memungkinkan nasabah dapat melihat produk lain yang ditawarkan oleh bank tersebut hanya dengan mengakses e-banking. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Listiana Dewi. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Saudara Fatih. Saya akan melanjutkan untuk materi selanjutnya, yakni utility dalam layanan e-banking menjadi fit for purpose. Jadi dimaksud dalam utility itu adalah apa yang dirasakan, terus apa yang didapat, dan apa manfaat pengguna dalam mengakses layanan TI yang disediakan oleh perusahaan. Nah, ini tuh dibagi menjadi dua, yakni increasing performance dan reducing constraint. Nah, pada materi ini saya dibagikan untuk menjelaskan materi tentang increasing performance-nya. Jadi increasing performance ini adalah manfaat dari layanan TI yang dapat dalam bentuk dukungan seperti pencapaian unjuk kerja kebutuhan atau keinginan dari pelanggan. Nah, yang pertama itu ada membuat rasa aman saat bertransaksi oleh nasabah melalui e-banking. Kemudian yang kedua ada memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi melalui e-banking. Nah, di mana pada poin kedua ini yang dimaksud adalah saat kita melakukan kegiatan perbankan langsung manual ke cabang bank, nah itu sama persis kegiatannya sama fitur-fitur yang disediakan oleh e-banking ini. Jadi atau berkegiatan seperti kita berkegiatan offline di bank langsung gitu. Namun di dalam e-banking ini dirangkum kita bisa melaksanakan atau melakukan kegiatan tersebut dalam online. Jadi bisa dimanapun dan kapanpun. Nah, kemudian ini berkaitan dengan poin yang ketiga, yakni praktis. Nah, di sini artinya kita bisa membawa PC atau smartphone kita untuk mengakses e-banking ini dimanapun dan kapanpun. Kemudian juga pelayanan dari e-banking ini tuh gratis, tidak dipungut biaya. Kemudian yang keempat ada nasabah dapat melakukan transaksi keuangan, kemudian membuat dan mengatur transaksi keuangan dalam satu waktu atau 24 jam. Nah, itu berkaitan dengan meminimalisir waktu yang banyak seperti kita melakukan offline, kita harus datang dulu ke bank, kemudian ngantri segala macam. Nah, kalau misalnya untuk internet
e-banking ini tuh kita nggak usah lagi ada antri-antri seperti itu. Kemudian kita bisa langsung berinteraksi dengan salah satu staff customer service-nya atau call center-nya. Jadi kita bisa langsung melaksanakan perbankan. Kemudian yang kelima, ada mempermudah nasabah dalam melakukan berbagai macam pembayaran. Yang dimaksud pembayaran di sini itu adalah e-payment, seperti contohnya kita membeli listrik, token listrik, kemudian pulsa, kemudian bisa juga membayar dana untuk online shop seperti itu. Nah, kita bisa mentransfer dana tersebut melalui e-banking ini. Dan yang terakhir ada yang keenam, menjadi sumber informasi mata uang dunia. Di sini itu maksudnya dalam salah satu fitur e-banking ini menyediakan informasi tentang pembaruan kurs mata uang asing. Kemudian ada konverter juga, dan ini memudahkan kita untuk melihat bagaimana sih perkembangan dunia tentang kurs atau mata uang asing yang berkaitan dengan rupiah gitu. Nah, kemudian selanjutnya materi tentang reducing constraint akan dilanjutkan oleh saudara Riki Aprianto. Kepada saudara Riki Aprianto, saya persilakan. Reducing constraint, apa sih reducing constraint itu? Nah, jadi reducing constraint itu adalah cara untuk mengurangi atau meminimalkan permasalahan yang ada pada suatu perusahaan. Nah, di sini mengurangi permasalahan pada bank. Yang pertama, mengantisipasi adanya redundansi data nasabah. Nah, dengan adanya e-banking ini, maka redundansi antara satu nasabah dengan nasabah lain akan lebih sedikit, karena setiap nasabah memiliki nomor rekening dan user untuk masuk ke akun e-bankingnya ini berbeda-beda, sehingga redundansi data nasabah itu tidak ada. Nah, selanjutnya, memberikan kemudahan nasabah dalam menggunakan layanan bank di semua kondisi. Nah, di sini dengan adanya e-banking, nasabah tidak perlu datang ke bank, karena e-banking dapat diakses di rumah tanpa perlu menuju ke bank. Selanjutnya, tidak ada lagi biaya lain seperti biaya transportasi dan penghematan waktu karena nasabah hanya perlu mengakses lewat ponsel. Nah, di sini dengan adanya e-banking, nasabah tidak perlu lagi membawa kendaraan menuju bank untuk melakukan transaksi. Dengan adanya e-banking ini, nasabah dapat melakukan transaksi selama 24 jam sesuai dengan keinginannya melalui ponsel yang dimiliki. Dengan cara mendownload aplikasinya dan masuk sesuai dengan akun masing-masing. Selanjutnya, mengurangi biaya operasional bank. Nah, di sini dengan adanya e-banking dapat mengurangi biaya operasional bank, karena dengan adanya e-banking, nasabah tidak perlu lagi memerlukan jasa dari pegawai bank, karena nasabah dapat melakukannya sendiri. Dengan begitu, suatu bank itu tidak perlu membuka cabang lagi, karena dia sudah dikurangi bebannya oleh e-banking ini. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang warranty. Warranty adalah bagaimana jaminan dan kualitas layanan tersebut disediakan. Di dalam warranty terdapat availability, capability, continuity, dan security. Availability dalam layanan kami adalah layanan e-banking bisa diakses 24 jam dan dimanapun berada, namun dalam ketentuan yaitu daerah tersebut memiliki koneksi jaringan yang memadai. Capability, layanan e-banking dapat diakses oleh seluruh pengguna, dan untuk kecepatan dalam mengaksesnya bergantung pada koneksi jaringan pengguna tersebut. Continuity, apabila layanan e-banking mengalami gangguan teknis atau kesalahan teknis, maka sistem akan memberitahu kepada nasabah sedang dilakukan perbaikan sampai waktu yang telah ditentukan. Dan terakhir adalah security. Apabila pengguna atau nasabah lupa user ID, PIN, dan lain-lainnya, maka terdapat buku panduan yang telah kami sediakan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, dan juga bisa menghubungi kami melalui call center. Mungkin cukup dan itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan juga dapat menambah ilmu teman-teman semua. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.